Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bertemu di mata kuliah filsafat ilmu dengan pembahasan aksiologi dan seputar aksiologi. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti dikumpulkanlah kita hendaknya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa makna dari aksiologi, lalu bagaimana metafisika aksiologi, dan bagaimana landasan aksiologi, apa saja cabang-cabang daripada aksiologi, dan apa kegunaan daripada aksiologi. Baik, yang pertama kita masuk dulu apa makna aksiologi itu. Ya, aksiologi tentu berasal dari kata Yunani, yaitu aksion dengan arti nilai, dan logos berarti teori. Berarti aksiologi itu adalah teori tentang nilai, ya. Atau aksiologi itu adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Nah, itulah aksiologi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi itu adalah kegunaan ilmu, ya, pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khusus etika. Jadi, nah, itulah kira-kira makna singkat daripada aksiologi itu, ya. Namun di antara para ahli, ya, di antaranya Bramel dalam Amsal mengatakan aksiologi terbagi tiga. Yang pertama adalah moral conduct, ya, yaitu tindakan moral. Yang kedua aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Dan yang ketiga adalah kehidupan sosial politik. Yang pertama menurut Bramel itu adalah tindakan moral. Nah, bidang ini melahirkan disiplin khusus, yaitu etika. Jadi nilai yang berhubungan dengan moral yaitu etika, ya, atau adab lah, ya. Atau yang kedua aesthetic expression atau ekspresi keindahan. Nah, bidang ini dilahirkan bidang keindahan atau nilai estetika atau bidang estetik. Yang ketiga adalah bidang kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik, ya. Jadi dapat kita fahami aksiologi itu merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Nah, itulah kira-kira aksiologi itu. Baik. Lalu pengertian aksiologi menurut para ahli, di antaranya Katsoff, ya, mengatakan aksiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Jadi nilai yang ditinjau dari hakikat filsafat. Yang kedua, Wibisono, ya, mengatakan aksiologi merupakan nilai sebagai tolak ukur kebenaran. Jadi tolak ukur kebenaran itu adalah nilai, ya. Etika serta moral sebagai dasar normatif penilaian atau penelitian dan juga penggalian dan juga penerapan ilmu. Jadi ya, nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika serta moral sebagai dasar normatif penelitian. Baik. Yang ketiga, Jujun S. Sumantri, ya, mengatakan aksiologi itu adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Ya, jadi teori nilai yang berhubungan dengan apa guna dari pengetahuan itu. Oke, baik. Oleh karenanya ada beberapa kegunaan teoritis dan nilai kegunaan praktis. Jadi
aksiologi itu ada nanti kegunaan teoritis atau nilai kegunaan teoritis dan nilai kegunaan praktis. Yang pertama, misalkan aksiologi sebagai nilai kegunaan teoritis, ya hasil ilmu pendidikan adalah konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Ya, pemahaman tersebut secara potensial dapat dipergunakan untuk mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, baik dalam arti meningkatkan mutu konsep ilmiah pendidikan yang telah ada. Yaitu yang pertama, aksiologi sebagai nilai kegunaannya. Yang kedua, aksiologi sebagai nilai kegunaan praktis. Kalau tadi teori, yang kedua kegunaan praktis. Di pemahaman tenaga kependidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesional. Ya, baik. Dalam filsafat ilmu pendidikan, lalu nanti dibedakanlah antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, kalau ontologi dasar untuk mengklarifikasi pengetahuan dan sekaligus bidang-bidang ilmu, itu ontologi. Sementara epistemologi cara, teknik, atau sarana yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu, itu epistemologi, sarana ya. Sementara aksiologi adalah tujuan. Nah, jadi aksio itu lebih kepada tujuan. Tujuan dari pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, metafisika aksiologi. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atau hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Nah, sementara aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan. Ya, jadi aksiologi itu pertanyaan tentang tujuan daripada ilmu pengetahuan itu apa. Gitu. Oke, itu mungkin singkatnya. Jadi aksiologi adalah bagian daripada filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Jadi dapat ditarik kesimpulan, ya, metafisika adalah milik, ya, metafisika adalah milik khas hati, ia bukan milik akal atau intelek. Oke, akal atau intelek hanya menjangkau dunia fenomena. Kita tinggalkan ya. Lalu apa landasan aksiologi? Dalam aksiologi dibicarakan tentang kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia dan juga nilai-nilai yang harus dikembangkan pada setiap dominannya. Jadi aksiologi itu pada dasarnya bersifat ide dan karena itu ia abstrak dan tidak dapat disentuh oleh panca indera. Ya. Jadi memang aksiologi itu merupakan ide yang tidak bisa disentuh oleh panca indera. Yang dapat ditangkap dari aspek aksiologi adalah materi atau tingkah laku yang mengandung nilai. Jadi yang bisa kita tangkap dia tingkah laku yang mengandung nilai. Jadi landasan aksiologi itu adalah, atau landasan aksiologi ilmu berkaitan dengan dampak ilmu bagi manusia. Jadi apa dampak ilmu itu bagi manusia? Persoalan utama yang mengedepankan di sini adalah apa manfaat ilmu bagi manusia. Dalam konteks ini dapat ditambahkan pertanyaan sejauh mana pengetahuan ilmiah dapat digunakan. Ya. Baik. Baik, selanjutnya hubungan antara ilmu dengan moral oleh Judun Sumantri dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan 3 dimensi. Ya. Pandangan Jujun ini mengenai hal tersebut sebagai berikut. Untuk mendapatkan pengertian yang benar mengenai kaitan antara ilmu dan moral, maka pembahasan masalah ini harus didekati dari segi-segi yang lebih terperinci, yaitu segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, menafsirkan hakikat ilmu dan moral. Sebaiknya memperhitungkan faktor sejarah, baik sejarah perkembangan ilmu itu maupun penggunaan ilmu dan lingkup perjalanan sejarah kemanusiaan. Baik.
Secara ontologi, dalam pemilihan wujud yang akan dijadikan objek penelaahan, yaitu ilmu dibimbing oleh kaidah moral yang berazaskan tidak mengubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, dan tidak mencampuri masalah kehidupan. Nah, secara epistemologi, upaya ilmiah tercermin dalam metode keilmuan yang berporos proses logika hipotetiko, ya, atau veritifikatif dengan kaidah moral yang berazaskan menemukan kebenaran yang dilakukan dengan penuh kejujuran. Nah, secara aksiologi, ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia dengan jalan meningkatkan taraf hidup dan dengan memperhatikan kodrat manusia itu sendiri, martabat manusia dan keseimbangan. Baik. Oke, itu mungkin. Selanjutnya, apa cabang daripada aksiologi? Aksiologi juga memiliki cabang, yaitu etika dan estetika. Ya, etika secara sederhana membahas tentang perilaku, moral, ukuran baik dan buruk, kebahagiaan dan keadilan. Sementara estetika secara sederhana membahas tentang keindahan, ukuran keindahan dan kebahagiaan. Yang pertama, moral, conduct atau tindakan moral atau etika. Secara etimologi, etika pada dasarnya merupakan akar dari kata bahasa Yunani dengan kata ethos, ya. Jadi ethos itu bentuk tunggalnya memiliki banyak makna, antara lain tempat tinggal yang biasa, padang rumput, ya, kebiasaan, adat istiadat dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya etika dalam sudut pandang keilmuan maupun makna secara istilah digunakan sebagai sudut pandang dalam kehidupan. Di etika adalah studi filosofis mengenai moral, ya. Jadi itu, ya, di etika itu adalah studi filosofis mengenai moral. Dalam hal ini berperan sebagai pengaturan dalam kehidupan dengan bentuk tingkah laku keseharian dari individu kemudian menjadi kebiasaan kolektif. Baik. Lalu etika itu bisa dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, etika deskripsi, etika normatif, dan etika matematika. Jadi pertama, etika deskriptif. Pada lingkup etika deskriptif berusaha mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti yang luas, seperti adat, kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau serta objek penyelidikan. Nah, itu berhubungan dengan etika deskriptif. Sementara etika ekspresi atau ekspresi keindahan, estetika disebut juga dengan filsafat keindahan yang berasal dari kata Yunani, yaitu aesthesis. Kata tersebut berarti yang dapat diserap dengan indera. Jadi estetika itu dapat diserap oleh indera karena dia merupakan keindahan. Dan isu-isu tentang keindahan ruang lingkupnya. Di polemik estetika sampai sekarang masih ramai diperbincangkan. Banyak orang khususnya dikait-kaitkan dengan nilai agama dan nilai-nilai kesusilaan, kepatuhan dan hukum. Pembahasan hal yang berkaitan dengan relevansi kritis terhadap nilai-nilai atas sesuatu yang disebut indah atau tidak indah. Ya, beberapa tokoh seperti Marcia Eton menyatakan bahwa konsep tersebut berkaitan dengan deskripsi dan evaluasi objek serta kajian artistik dan estetika. Kita tinggalkan saja ini. Baik. Lanjut, apa kegunaan aksiologi? Aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Di aksiologi juga merupakan salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang persoalan dan peran nilai, yaitu dalam pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Dalam aksiologi ada 2 penilai yang umum digunakan, yaitu nilai etika dan nilai estetika.
Nah, sementara itu cabang lain dari aksiologi yaitu estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang bersoalkan tentang nilai keindahan. Baik, apa kegunaan lain daripada aksiologi? Satu, ilmu, nilai, dan tanggung jawab ilmuwan. Dalam tahap awal perkembangan, ilmu sudah dikaitkan dengan tujuan tertentu. Ilmu tidak saja digunakan untuk menguasai alam, melainkan juga untuk memerangi sesama manusia atau menguasai manusia. Tidak jarang manusia mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Akhirnya hanya karena ilmu terjadi gejala dehumanisasi, sehingga tidak salah jika banyak orang yang mengatakan bahwa ilmu tidak berpihak kepada manusia, tapi sudah mempunyai tujuan sendiri. Ya, baik. Namun sebagai seorang ilmuwan tidak akan dapat lepas dari hakikat ilmu. Banyak peran yang menjadi tanggung jawab sosial terhadap ilmu yang dimiliki. Sikap sosial ilmu yang dilakukan, beberapa sikap sosial yang mungkin dilakukan ilmuwan. Di antaranya menjelaskan semua permasalahan yang tidak diketahui masyarakat, yang mempengaruhi opini dalam rangka memunculkan masalah yang penting, yang meramalkan apa yang terjadi dengan sebuah fenomena. Yang kedua, kegunaannya adalah kegunaan aksiologi terdapat ilmu pengetahuan, yang berkenan dengan nilai guna ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Tak dapat dibantah lagi bahwa kedua ilmu itu sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dengan ilmu, seorang dapat mengubah wajah dunia. Berkaitan dengan hal itu, menurut Sumantri, bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Baik, mungkin ini saja ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan nanti di-share, ya, di-subscribe dan dihidupkan tombol lonceng agar mendapatkan informasi terbaru. Baik, sekian dulu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.